kalian semua bisa duduk dengan rapi terlebih dahulu supaya nanti doanya harapan dilakukan. Ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Ya, mereka akan berdoa sebelum belajar. Kayaknya udah pada lesu ya, kan siang nih masih ya. Tapi tetap harus semangat ya. Semangat nak. Biarpun siang tetap harus semangat. Ya, kalau sudah semangat, tentunya semangat. Sekarang saya akan nyebutin namanya satu persatu kalau sudah ada semangat gitu. Jadi pertahankan ya. Anda luar biasa bisa hadir 100%. Jadi pertahankan untuk kedepannya. Kita tetap semangat dan menjadi orang yang baik. Kita sama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Silakan berdiri di tempat masing-masing. Nah, satu orang boleh pimpin di depan. Mentang-mentang kita pelajaran siang, mesti jangan terlalu lembek ya. Siap, duduk semangat. Baik. Bicara. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Oke, silakan kembali. Nah, sudah menyanyikan lagu wajib. Tentunya kita kembali mengingat bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia ya, dan wajib apa lagunya. Jangan sampai nggak hafal kan? Nah, sebelum kita lanjut, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah nanti mempelajari akan membaca pengertian norma, tentunya kalian diminta untuk mampu menjelaskan pengertian norma ya. Nanti setelah menyaksikan atau membaca materinya, kalian diharapkan untuk mampu ya, menjelaskan pengertian norma. Yang kedua, kalau sudah mengetahui jenis norma, tentunya bisa memberikan contoh atau memberikan norma yang berlaku. Ya. Kemudian, setelah kita ketahui itu, maka kita bisa mengamalkan dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah menjalankan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menularkan kepada orang lain bahwa kita bersikap seperti ini sesuai dengan norma yang berlaku. Norma apa saja yang berlaku di materi kita? Norma apa saja? Ada yang masih ingat norma kita? Norma apa yang pertama coba? Norma. Cerdas. Ya.
luar biasanya. Masih ingat ya? Saya kira nggak ingat dong. Kalau norma ini ternyata masih ingat di depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Jadi saya akan bertanya terlebih dahulu. Saya akan bertanya lagi selepas dari yang dua. Sekarang saya kasih contoh. Kalau Anda apakah Anda tadi sebelum berangkat sekolah bersalaman terlebih dahulu dengan orang tuanya? Ayo. Iya. Bohong. Gak percaya. Karena biasanya malas disalaman. Ya, malas disalaman. Tapi salaman deh nih. Hebat ya? Bukan berarti yang laki-laki nggak salaman nih. Orang mamanya dan bapaknya nggak ada di rumah ya. Bilang salaman. Ya, betul. Jadi kita harus salaman dulu dong. Itu kan, salaman. Nah, kalau sudah salaman, apa coba? Norma apa yang masuk di perilaku tersebut? Norma? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Ya. Kalau norma kesopanan, tentunya contoh lain selain yang Bapak sebutkan apa coba? Ya. Ada yang sudah? Selain tadi salaman dengan orang tuanya sebelum berangkat sekolah, apa itu? Kurang keras. Coba. Menundukkan kepala ketika lewat kepala. Yang betul. Nah, jadi kalau ada orang tua misalnya di pinggir jalan, dari norma kesopanan. Betul sekali. Nah, saya rasa Anda sudah hampir mengerti. Anda sudah hampir mengerti dan mengetahui tentang norma-norma, ya, terutama yang sudah saya contohkan. Namun sebelumnya saya kasih tahu lagi pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, pernahkah Anda melihat lampu merah? Pernah nggak? Bagaimana jika lampu merah itu tidak ada? Apa yang terjadi? Iya. Nah, sekarang masuk dalam norma apa itu? Betul sekali ya. Baik, kita akan lanjut lagi karena beberapa pertanyaan sudah bisa terjawab dengan bagus ya. Norma kesopanan, norma hukum, tentu ada dua norma lagi yang akan kita bahas selanjutnya di materi kita. Boleh kita saksikan dulu PPT saya ya. Nih, PowerPoint. Tuh. Mengapa harus ada norma dalam masyarakat? Agar peraturan di negara atau masyarakat agar peraturan di masyarakat atau negara teratur dengan baik. Ada lagi? Norma adalah segala peraturan yang berlaku. Ya. Berarti yang menjelaskan semua itu adalah norma ya. Oke. Kita lihat ini materinya. Nah, ini dia. Pengertian norma. Tadi sudah disebutkan, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dimas bahwa gunanya norma tadi supaya diatur, supaya aman, supaya pokoknya supaya deh, ya. Nah,
Nah, ini kenyataannya yang ada di materi kita. Pengertian norma. Norma adalah segala peraturan yang berlaku di masyarakat. Norma adalah peraturan yang berlaku di masyarakat. Ya, yang harus ditaati. Norma adalah peraturan yang berlaku di masyarakat yang harus ditaati dan dilaksanakan, yang tidak dilanggar, dan tidak dilanggar, dan dapat menimbulkan keresahan dan ketidaktenangan di tengah-tengah masyarakat. Kalau norma itu dilanggar, maka terjadi tidak tenang di masyarakatnya. Itu tidak? Tidak usah di masyarakat, di sini saja di ruangan kita ini. Ya, di ruang kita ini ada yang melakukan ribut, ada yang ribut, satu suka coret-coret temannya, ya. Satu lagi suka ganggu temannya, satu lagi suka nyanyi. Nah, maka tidak akan Tenang. tidak akan tenang, tidak akan kondusif, tidak akan menyenangkan. Nah, ternyata ada tujuannya. Tadi katanya Dimas ke pengatur, ya. Ternyata di sini juga ada. Tujuan apa? Satu, mewujudkan ketertiban. Betul. Contohnya tadi lampu merah untuk mewujudkan ketertiban agar tidak rebutan. Namanya simpang 4, simpang 5 atau simpang 3. Kalau nggak ada lampu merahnya itu, saya juga mau cepat-cepat ya. Saya juga mau cepat-cepat pingin beli sayur ke pasar tabrak ada orang nggak ada urusan ya. Kalau tidak ada lampu merah tadi yang disebutkan. Kemudian ketenangan dan kedamaian. Jadi misal saya sedang belajar atau Dimas sedang belajar. Kemudian teman di sampingnya ketok-ketok pulpen itu ada yang pulpen bisa ketok-ketok lah itu. Sebelah tidak konsen. Jadi tidak mengganggu. Lanjutnya, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat menjadi tertib. Itu yang dituju ya. Masyarakat menjadi tertib. Norma yang pertama norma agama. Jadi kita ini terdiri dari berapa agama coba? 4. Berapa agama di Indonesia? 6. Berapa agama di Indonesia? 6. Berapa? 6. Boleh enggak disebutkan itu kalau ada 6? Ada 5 atau ada 6 nih? Ada 5 atau ada 6 nih? Ya. Jadi yang pertama norma agama. Norma agama adalah norma yang norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi norma kita ada? Norma kita ada? Norma kita ada? Nah, yang pertama tadi norma? Norma agama. Nah, silakan dilihat dulu itu norma agama. Ya, norma agama bersumber dari norma agama bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Masing-masing kita mesti nah tuh lanjut perintah-perintah dalam ajaran. tuh ya lanjut Sanksi berupa dosa dan siksa atas pelanggaran. ya itu norma agama. Setelah norma agama tentunya norma agama
Tadi kan norma, tadi kan aturan. Nah sekarang itulah contoh di antara dan banyak lagi yang lain. Nah ini ada nah nih hari tidak sholat ya kan pelanggarannya. Kemudian tidak berhaji kita nah ini apa sih Pak? Ibadah apa nih? Ayo ibadah apa? Bali. Agama Bali. Nah terus Bali tempatnya kalian bukan agamanya. Itu apa itu? Batak. Apa itu? Hindu. Nah ini Hindu. Barat. Itu kan tokoh agamanya. Oh. Nah terus lanjut. Nah yang kedua. Norma susila. Norma kesusilaan. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Norma agama. Setelah itu norma kesusilaan. Bisa lihat? Satu, bersifat universal. Dua, bersuara keyakinan yang kuat. Tiga, saksi perubahan kesalahan yang bersalah. Jadi norma itu, norma kesusilaan itu berkaitan dengan diri sendiri masing-masing. Ya, namanya kembali pada diri kita masing-masing. Namanya susila. Kalau kita nggak sopan dengan orang tua, ya nggak? Dari kita sendiri berangkat sekolah tadi tidak sama, tidak sama. Tidak sama. Berarti kan dari diri kita sendiri. Makanya kita perbaiki diri kita untuk bisa melakukan atau menjalankan norma-norma yang baru. Contoh pelanggaran norma kesusilaan apa? Satu, bilangnya ada bayaran di sekolah, saya minta uang 50.000 beli kopi. Harga kopinya cuma 25.000. Masuk ya? Masuk. Ya, masuk ya. Jadi jangan bohongi orang tua. Karena Anda termasuk contoh melanggar norma kesusilaan. Apa Pak? Berpakaian yang minim, tipis dan transparan. Berarti tidak masuk juga ya? Tidak sopan. Ya kan? Ya. Kenapa? Karena terlalu ngepres jalanannya. Berjalan serempuan. Apa yang kelihatan gitu kan? Nah, itu kalau Anda termasuk dalam melanggar norma kesusilaan. Jangan ya. Apa lagi? Berbicara yang jorok. Ini sudah umum ya. Ini yang bicara jorok ini yang yang Bapak sangat khawatirkan. Kenapa? Anda bertularan ya, bertularan game online. Karena saya selalu bilang, biarkan saja itu game online Anda ikuti, biarkan saja game online itu berlaku, tapi Anda jangan konslet dengan kalimat dan kata-kata yang di dalamnya. Ya, kalimat dan kata-kata di dalamnya, Anda jangan konslet dong. Ya, misalnya bikin kalau kalah marah. Iya. Nyebutkan yang jelek, ya kan? Nah, Anda termasuk melanggar norma kesusilaan. Ya? Kemudian apa lagi? Itu ya. Kemudian bercuma dengan
Oh, apa itu? Nonte. Masuk tidak nonte? Makanya saya kalau ulangan bilang, kalau soalnya cuma 2 atau soalnya 50, jangan teror temannya. Jangan besar. Ya, melihat siapa sebenarnya? Kau usah. Ya, ini pikirnya, jawaban saya apa ya? Saya nggak yakin dulu. Lehernya bisa padam. Nah, depan umum. Ya, lama-lama. Nah, yang ketiga udah ya. Yang tadi itu udah keren. Jangan deh. Lanjutnya, kawan. Lakukan kesopanan, ini contohnya. Mengetuk pintu sebelum masuk ke rumah orang. Tok 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 tok. Nah, ketuk dulu pintunya. Assalamualaikum. Gitu ya. Ketuk pintu dulu. Ketuk pintu terlebih dahulu. Saling menyapa jika jangan nggak ketemu teman nggak dapat. Hai, assalamualaikum. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang mempunyai norma kesopanan, ya. Kemudian permisi jika lewat di depan orang tua. Tidak terlalu kuat duduk. Ada temennya lagi cerita, terus lagi ngeliatin HP. Anda lewat di depannya, lewat. Jangan langsung. Ya, nggak boleh. Tapi harus permisi. Permisi Pak. Gitu ya. Kemudian ya, sanksinya di kemudian lalu oke, dicegah diasingkan di apa? Kucilkan oleh masyarakat. Nah, contoh pelanggaran norma kesopanan. Pelanggarannya apa saja? 1. Masuk rumah tanpa pintu dan itu contohnya. Kemudian yang kedua, memotong pembicaraan orang tua. itu yang paling penting tuh, memotong pembicaraan orang tua. Karena orang tuanya lagi ngomong dengan temannya, kamu datang, apa kita duit Pak. Nah, tuh, nggak boleh tuh. Atau ada orang tua sedang berbicara dengan temannya, kemudian Anda datang berusaha untuk memotong pembicaraannya dengan sesuatu dan lain hal. Kelihatannya tadi meminta uang. Caranya gimana coba? Ada yang bisa kasih contoh caranya? Reca boleh? Bisa nggak kasih contoh? Oke, Reca ke depan sini coba. Nah, sini maju. Anggap saja ini orang tua. Ya, ini juga orang tua. Nah, sedang berbincang. Nah, bapak adalah anak. Yang tadi ada keperluan dengan bapaknya nih. Nah, ya. Bagaimana caranya yang benar? Jawab apa? Gitu ya? Tidak. Betul tidak? Betul tidak? Kamu tidak berarti caranya yang benar seperti apa? Permisi. Permisi. Semua.
Pak gitu bilang. Enggak, itu termasuk memoto masih. Oh ya, terus gimana? Gimana? Tunggu selesai bicara atau jeda di. Ya, boleh juga tunggu selesai bicara, baru ya minta uang atau tunggu ada mereka jeda berbicara. Ya, kalau yang belum ada jeda masih asik ngobrol belum menjelaskan secara autentik, ya kamu jangan potong gitu ya. Kita contoh yang ada itu. Salah satu contohnya apa? Pegang aja begini dulu, gitu ya. Pegang. Pasti noleh. Nanti noleh ya. Pasti noleh dia, noleh di sini. Nah, baru dekat. Ya, oke silakan dulu. Kemudian perasaan bersalah. Sudah selesai. Materi tadi sudah kita saksikan bersama-sama ya. Materi tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Kemudian sekarang silakan jadikan kelompok sesuai kelompok yang sudah saya bentuk. Ya. Silakan tempati tempatnya masing-masing. Ini nak. Bagiannya bagian panas. Saya akan bagikan ya sesuai dengan kelompoknya. Ini geser sini. Silakan kerjakan tugas kelompoknya. Ya. Sesuai saya sebutkan kelompok 1. Apa tadi? Norma agama. Ada. Kelompok 2. Pengertian. Oke. Nomor 3. Norma agama. Oke. Silakan kerjakan. Dengan norma kesusilaan. Bantu ya. Silakan. Yang lain bantu. Ya. Ya. Nanti siap-siap presentasi ya. Untuk selalu berbuat
Lagi kelompok 4. Nanti siap-siap presentasi ya. Depan kan? Kelompok berapa yang siap presentasi duluan? Hah? 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Kayaknya kelompok 4 boleh siap nih. Ya? Waktunya sudah habis. Silakan kelompok ini ya, atas, atas. Yang lain ke tengah. Nah, oke. Saya dengar Boleh sama saja. Oke ya, perhatikan kelompok lain. Nanti setelah dia membacakan materi tentang norma ya. Kelompok 1 norma ya, silakan bacakan materi tentang normanya. Lalu nanti kelompok lain menanyakan yang berkaitan tentang norma. Ya, nanti akan dijawab oleh kelompoknya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian norma agama. Norma agama merupakan aturan atau metana kehidupan manusia di dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran dalam norma agama tidak mengerjakan sholat, tidak puasa, dan tidak membayar zakat. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, silakan kelompok lain boleh bertanya. Ada? Ayo. Contoh pelanggaran norma. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 bertanya apa pertanyaannya? Apa saja pelanggaran norma agama? Ya, silakan kelompok 1. Pelanggaran norma agama. Tidak mengerjakan sholat, Tidak mengerjakan sholat. Yang lagi? tidak puasa, tidak membayar zakat. Tidak puasa, tidak membayar zakat. Boleh teman ada yang mengamalkan? Tidak. Oke. Bagaimana kelompok 4? Sudah? Oke. Ada kelompok lain yang ingin menanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan tepuk tangan untuk Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cantika. Nama saya Ali. Nama saya Romaheni. Baik, kita mulai saja. Ada norma adalah segala peraturan yang berlaku di masyarakat atau merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Nilai penting norma mewujudkan ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kepastian hukum di dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi tertib. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma hukum bersumber dari pemerintah atau negara. Yang kedua, berisi perintah dan larangan. Yang ketiga, sanksinya paling tegas berupa hukum mati, penjara, dan denda. Selanjutnya, dicemoohkan masyarakat, dikucilkan, dan diasingkan dalam masyarakat. Contoh pelanggaran norma hukum yaitu mencuri, merampok, menganiaya, dan lain-lain. Bila kelompok 1
berikan contoh pelanggaran hukum. Baik, di sini kami akan menjawab contoh pelanggaran norma hukum. Yang pertama mencuri, Ya, merampok, ter. menganiaya dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi banyak ya sesuatu yang jelek namanya melanggar norma hukum. Ada lagi norma lain? Ada lagi? Kalau tidak ada silakan ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua kelompok yang dapat terlibat dan sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa hebat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Hebat ya, tak disangka ada kelas 7 hebat. Lanjutnya lagi. Nah, untuk materi ini kita sudah bahas bersama, udah presentasi di depan juga luar biasa. Tentunya semua ilmunya sudah kita terima dan kita dapatkan. Karena sudah selesai presentasinya, saya akan membagikan soal. Ya, saya akan membagikan soal. Nah, silakan kerjakan. Ya, langsung jawab saja. Ya. Ya, sudah Pak. Oke, waktunya sudah. Soalnya cuma 10. Insyaallah benar semua ya. Harapan benar semua. Sudah. Karena sudah selesai semua, berarti selesai juga kita pada hari ini ya. Tadi sudah presentasi yang sudah luar biasa. Kemudian saya ingin menanyakan kepada kalian, apakah ada di antara kalian yang mampu menyimpulkan tentang materi tadi? Dari 4 materi, boleh Ali silakan. Silakan deh. 4 materi tadi. Silakan Lek. Silakan Lek. Di sini saya akan menyimpulkan ada 4 materi pada hari ini, yaitu tentang norma. Norma terbagi menjadi 4 norma. Norma pertama adalah norma agama, yang kedua kesusilaan, yang ketiga kesopanan, dan yang terakhir norma hukum. Norma adalah segala peraturan yang berlaku di masyarakat atau merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Nilai penting norma adalah mewujudkan ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kepastian hukum di tengah masyarakat sehingga masyarakat menjadi tertib. Oke, terima kasih ya buat Ali yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Tentunya norma yang kita pelajari pada hari ini adalah 4. Tentunya nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, sehat, sehingga kita bisa bertemu di materi atau di jam mata pelajaran PPKN selanjutnya. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Anak-anak Bapak kelas 7 yang luar biasa, sekali lagi tepuk tangan dulu. Sudah selesai.
ketua kelas silakan ikuti doanya. Doa putih ulang ya. Yang angkat terlalu tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, sehat selalu. Bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Silakan anak bapak untuk pulang ke rumah masing-masing.